Al-an ing dalam saiki ya hulu mangan opo ad-dudu blatung lahmaka ing daginge ira mazzaqa yumazziku tamziqan artinya menyobek wa yumazziku lan nyowek-nyowek apa ad-dudu latung jildaka ing kulit air sumatarji'un nuli balik apa roh faida madat nuli dalam nalikane berlalu apa sabatu ayamin bitu biro pirodin tati mongko nekani apa roh ilal kubri marang kuburan setelah 7 hari ruh itu datang lagi ke kuburan untuk menengok jasad. Fatajidun linmu opar ruh ad-duda ing blatung iku yan hasyu menghabisi apa dudhu ing mayit nahsyan lawan menghabisi temenan fatamkinu li nas opor bukan kelawan tangisan syadidan kang banget tawilan kang suwe mata kulunui berkata opor aina uladuka aina ikun biya uladuka utawi pira-pira anak ira wa qaribu kalan pira-pira sedulure wa ikhwanu kalan pira-pira sedulure al yauma ing dalam saiki yabkuna podo nangis sapa kerabat sedulur anak-anak hum mereka intinya sih alaya ing atase ingsun ruh wa alaika lan ing atase sira jasad ila yaumil qiyamati marang dina Aruya lan den wae An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu apa annahu satunya Abu Hurairah iku kolang ndika sapa Abu Hurairah Abu Hurairah berkata, "Idza mata yang dalam nalikane mati sapa rajul wong." Bukan laki-laki aja, perempuan juga maksudnya gitu. Al-mu'minu kang beriman. Taduru mongko keliling mubeng. Apa ruhi rajul haula darihi ing dalam sekitar umahe rajul syaron ing dalam sebulan
Kalau ada orang mati, maka ruhnya itu akan keliling di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Apa gentayangan namanya? Ya begitulah gentayangan. Kan gentayangan tuh bukan mistis, bukan setan aja gentayangan mah. Kamu pas bukan berarti gentayangan terus. Keluar wae berarti gentayangan. Emang gentayangan tuh gimana gentayangan? Gentayangan terus-terusan 1 bulan tuh nyamperin. Faida tamma mongko ing dalem nalikane sempurna apa syahrulan. Jaat mongko teko peruh ila qabrihi marang kuburane rajul. Fataduru noli keliling apa ruh haulahu ing dalem sak kelilinge kubur sadatan ing dalem setahun. Kan udah pas 1 bulan tuh keliling ke sekeliling rumah muter-muter. Kalau udah sebulan pas nanti ke kuburan tuh, ke kuburannya si jasad tadi yang muter-muter selama setahun. Begitu kata siapa? Siapa yang bilang begini? Abu Hurairah. Faida tamat mongko ing dalam nalikane sempurna apa sanah rufiat mongko den angkat apa ruh ila yaumil kiamati marang dina kiamat. Kalau sudah sebulan di rumah keliling-keliling muter-muter di kuburannya itu 1 tahun, sudah ruh itu akan dikembalikan ke hadratillah ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang yang berkata adalah Ibnu Abbas. Jadi kalau ceramah atau apa Ibnu Abbas, jangan bilang kata saya. Ibu-ibu sekalian, Abu Hurairah sahabat Nabi itu pernah berkata demikian, bahwa ketika orang meninggal dunia, maka ruhnya itu akan berputar-putar di sekitar rumah selama 1 bulan. Bilang itu dari Abu Hurairah, jangan bilang dari saya. Orang alim itu begitu. Menurut saya ngapain? Menurut saya aku paling benci sama orang itu. Menurut saya. Wa Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma idza kana ing dalem nalikane ana apa yaumul Idi, hari Id. Wa yaumul usyru lan dina Asyura. Asyura itu hari apa? Ada yang tahu Asyura itu hari apa? Asyura nggak tahu ya. Orang lahir Islam nggak tahu. Asyura itu hari. Asyura itu nama apa? Nama bulan, nama hari, nama apa gitu? Nama wangsit atau nama apa? Nama bulan. Coba bulan apa aja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana Asyuranya? Katanya bulan mana Asyuranya? Asyura itu nama hari. Nama hari. Jadi Asyura itu tanggal 10. Kan Asyarun itu 10. Tanggal 10 namanya Asyura. Apakah setiap tanggal 10? Bukan. Tanggal 10 Muharram aja. Bulannya Muharram. Di dalam bulan Muharram itu ada hari. Tanggal 10 namanya hari Asyura. Begitu. Paham ya? Sama saja di bulan haji. Di bulan haji itu tanggal 8 namanya Yaumut Tarwiyah.
Tanggal 9 namanya Yaumu Arafah. Tanggal 10 namanya Yaumul Aid. 11, 12, 13 namanya apa? Ya, hari tasyrik. Hari ada namanya. Nah, di Asyura itu tanggal 10. Nah, kata Ibnu Abbas, wa yaumal jum'ati lan ing dalam Jumat al-ula kang pertama min syahrin Rajab saking wulan Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban lan malam lailatul nisfi Sya'ban, wa lailatul jum'ati lan yakhruju mongko metu opo al amwatu pira-pira mata yo kentayangan kabut malam itu. Kalau bicara setan, karena ini bukan setan Cina, ruh. Pada keluar semua pada hari-hari itu tuh. Apa aja? Hari Id. Berarti justru yang setannya itu Idul Fitri takbir. Bukan setan ya, ruh. Kalau setannya itu bukan setan tapi ruh. Pada malam itu tuh, pada keluar malam Idul Fitri, hari 10, tanggal 10 Asyura, hari Jumat pertama di bulan Rajab, Jumat pertamanya, atau malam nisfu Sya'ban, atau setiap malam Jumat, maka keluarlah para orang-orang mati min kuburihim. Ya Allah, saking piro-piro kuburannya amwat. Ini kata Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas. Jangan nisbatkan Rasulullah. Kata Nabi, jangan begitu, dosa kan. Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang bawa-bawa nama Nabi Muhammad dan Muhammad Rasulullah, bohong ternyata, maka tempatnya itu di neraka. Rasulullah pernah mengatakan kita itu harus mencium telapak kaki orang tua kita. Ternyata nggak ada, dosa. Rasulullah itu mewajibkan kita untuk memberikan sedekah sebanyak 10 juta. Ternyata nggak ada, dosa. Jadi ini adalah pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir ya. Sahabat Nabi, ahli tafsir, ponakannya Nabi. Itu Rasulullah punya, bukan ponakannya Nabi, sepupunya Nabi. Jadi Rasulullah itu punya ayah namanya Abdullah, punya kakak namanya Abbas, Hamzah, Lahab gitu loh. Nah, itu adalah paman-paman Nabi. Nah, Abbas punya anak namanya Abdullah, ya ini orang Abdullah bin Abbas. Ini mau mati, baterai tinggal 5%. Pakai HP aja. Ngantuk banget ini. Ya Allah, ya HP ngantuk ya. Wa yaqifuna lan padha ngadeg sapa amwat ala abwabi buyutihim ing atase pira-pira lawange umah-umahe amwat. Berarti abah itu abahnya Abi. Abi kan yatim piatu ya. Nah, kamu mesti Abi yatim piatu udah nggak ada ya, nggak ada urutan tapi. Berarti kalau malam Jumat atau malam nisfu Sya'ban atau nanti malam Idul Fitri, abah mbak itu ada di pintu depan. Masalahnya udah dibongkar. Tapi udah jadi pondok nih, endi gitu tempatnya dari. Baru lihat hadis ini, kalau udah tahu hadisnya, kalau tahu hadis ini ya, Abi kalau tahu hadis ini nih, tak abadiin pintunya tuh. Kayak Pondok Liriboyo tak abadiin pintu masjidnya tuh. Ya karena abinya baru tahu sekarang kan aja dibongkar semua. Enggak lawan dibongkar gimana, abah-abah tuh pengennya masa iya di pintunya Mang Jojo kan kamu.
Ya mereka tetap datang ke rumah kita, ya, di depan pintunya. Ya pintu mana aja, pintu baru atau pintu lama atau pintu apa, yang jelas di depan pintu. Bilang apa? Tarhamu alaina, melasa sira kabeh. Alaina ing atase kita fi hadhil lailati ing dalam ikilah wengi bisodaqatin kelawan sedekah walau bilukmatin dan kelawan sak pulukan min khubzin saking roti. Masya Allah tuh, hebatnya sedekah tuh, pahalanya itu. Anak-anakku, kalau kamu mati duluan, ayah ibu kasihani saya. Kasihani saya pada malam ini, kasih sesuatu buat saya dengan cara engkau memberikan sesajen, bahasanya. Pas Abi nggak memberikan sesajen ya, ini persamaannya, persamaan setan ya, anggap aja roh. Sesajen itu sodakoh dari kita untuk orang-orang masih hidup. Sedangkan di Marani, di Tegalwangi, ya, Marani nelpon Abi, saudara saya ada sekian, pengen nasi kuning, terus ada tumpeng, ada apa, buat apa tuh namanya, tapi lupa, Marani itu. Terus habis itu dibuang sih katanya. Ada rokoknya, jadi rokoknya si mayit tuh ditaruh di situ, ada kopi, ada apa. Dipangani siapa, Ran? Dia nggak ada makan, orang itu buat arwah. Arwah yang makan kopi. Kliniknya masih ada, kliniknya masih jangan begitu, Ran. Nah, Rannya udah nasehatin emaknya, tapi emaknya nggak mau. Pokoknya harus bikin kopi, bikin apa buat arwah. Tuh, orang-orang kejawen saya yakin itu sama hal gaib. Kita orang harusnya kita juga punya keyakinan begitu. Tapi salah kaprah kalau mereka. Masa beli di pangan dibuangin kali zaman. Tumpeng, nasi kuning, kopi, rokoknya rokok Marlboro jelas. Sebungkus. Emannya bagi Abi sih. Kalau Abi ada di situ kayak tak colong gua. Ya daripada diuntal kemana ke kali sih buat. Oh, kerbau, kepala kerbau. Ada lagi kepala kerbau disajenin ke tengah-tengah laut. Itu semuanya mistik, haram kita untuk mengikutinya, musyrik. Jadi kita bikin sesajen untuk orang yang meninggal dunia pada malam-malam tadi tuh, malam Asyura, atau bikin nasi kuning banyak, abe chicken atau apa, kasihkan ke anak yatim piatu, sodakohkan. Karena pesannya orang mati ya ternyata begini. Jadi bukan orang mati itu bukan asyribu anil qahwah, nggak ada begitu. Asyribu, nggak ada kata-katanya di sini, nggak ada. Oh nih, ibu-ibu PKI, ibu yang biasanya kayak gitu tuh, orang-orang PKI, kejawen. Kalimat orang yang meninggalnya tuh kayak kata Ibnu Abbas tuh begitu. Tarhamu alaina fi hadhil lailah bi shadaqatin walau bilukmatin min khubzin. Gitu. Saya butuh sodakohmu, kasih kamu sodakoh. Kalau sesajen mubadir nggak? Mubadir nggak? Dibuang nggak? Marah itu mayitnya justru. Jadi mak, engkau lamun nasi kuningnya beli pangan siapa-siapa, engkau bapak emak malah marah. Malah jadi setan gentayangan, malah jadi mengkel sih akhirnya. Ini mah bodoh wong kejawen tuh ada fa'ana mongko utawi ingsun iku ya iku muhtajuna podo butuh ilaiha marang luqmah. Fa illam yajudu mongko lamun ora nemu sopo amwat syai'an ing sewiji-wiji ya raji'una mongko podo balik sopo amwat bil kalawan hasrah. Itu apa artinya? Ya. Hasrah. Wal asri innal insana lafi khusrin, apa? Penyesalan tadi. Oh iya.
Oh, itu punya hasroh, nangsa. Oh, nangsa tuh. Ini kata Ibnu Abbas, tadi kata Abu Hurairah, sekarang kata Ibnu Abbas. Kalau sampai saya butuh banget sama satu suapan itu, wahai anak-anakku. Jadi kamunya kalau mau ngobrol mati di dekat pintu. Mak, sehat mak. Ya dijawab nggak dijawab kan udah dia juga, ya Allah kamu sadar ada saya nak gitu. Ya udah senyambung-nyambungnya aja di depan pintu ya. Ya jangan pintu belakang. Mau apa mak, sodakoin. Dilihat sama maknya tuh seneng banget gitu. Maknya masih ada di pintu, lalu kitanya tuh sodako. Oke mak udah semua, bukan satu suapan aja. Ratusan berkat saya kasih, ratusan ribu saya kasih. Ya, nah, andaikan fa illam yajidu syai'an, apabila emak kita atau ayah kita, kakek kita datang ke pintu rumah kita. Lalu kok kitanya tidur, nggak nemuin apa-apa gitu lah. Kitanya nggak sodako. Tapi yang penting sodako ya, bukan sholat, bukan ngaji Quran ya. Sodako ini yang penting. Awas loh. Jadi keutamaan sodako itu melebihi ibadah. Disampaikan sama kamu yang ahli sodako jadi santri. Nah, ketika tidak nemuin apa-apa, kok anak saya kok lagi main Mobile Legends semua, kok anak saya kok main PS semua, ada yang apa, maka yarji'una bil hasrah, maka mayit-mayit itu akan pulang dalam keadaan nelangsa. Langsa gitu. Anak-anakku ternyata seperti itu ya gitu. Jadi ibu dan ayah kamu meninggal, kamu soleh itu seneng banget. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia, maka peninggalannya cuma 3. Mobil nggak dibawa, motor nggak dibawa, rumah nggak dibawa. Pertama, sodakotin jariyah. Sodakoh lagi. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang yang ketiga awwa waladin sholihin yad'u lah, anak yang soleh. Kalau kamu yang nggak soleh itu nyesel orang tua tuh. Kenapa ngelahirin kamu tuh jadinya buat? Apakah mayit itu tahu kelakuan anaknya di rumah? Tahu. Kalau ajalnya nggak tahu, tapi apabila mayit itu tahu bahwa anaknya melakukan hal-hal yang soleh, maka mereka bergembira. Tatkala mayit itu tahu anaknya melakukan hal maksiat, maka mereka sedih. Di sini yang sudah yatim atau yatim piatu, yang jangan lakuin maksiat. Karena maksiat kita yu'raduna ilal amwat, ditunjukkan kepada orang-orang mati. Nih Fitri begini kelakuannya. Nih Ica begini kelakuannya. Nih gitu. Jadi orang tua nangis mengkenannya kelakuan anak kayak gitu. Paham ya gitu ya? Jangan maksiat. Kasihan orang tua kita. Sekarang pernyataan Anas, wa qala lan ngendika sapa Anas bin Malik. Innal ardo satuhune bumi iku tuna diundang-undang apa bumi. Fi kulli yaumin, ing dalem saben-saben dina asyara marratin, kelawan 10 piro-piro ambalan. Yabna Adam, wahai anak Adam, tamshi jalan sapa sira ala dhuhri ngatasi gigire ingsun. Wa nabki lan nangis sapa ingsun fi batni, ing dalem wetenge ingsun. Watabki lan nangis sapa sira fi batni, ing dalem wetenge ingsun. Wa ta'kulu lan mangan sapa sira al harama, ing perkara kang haram, ala dhuhri ngatasi pungunge ingsun. Wa tu'adzabu lan den siksa sapa sira fi batning dalam wetenge ingsun. Wa tafrahu lan seneng sapa sira ala dhahri ing atase punggunge ingsun. Wa tazanulan pusing atau susah sapa sira fi batning dalam wetenge ingsun. Wa tamshi masruran, wa tamsilan berjalan sapa sira masruran hale seneng ala dhahri ing atase punggunge ingsun. Wa tasiru lan dadi sapa sira mafhuman iku nangis bibat ning dalam wetenge ingsun. Wa tamsyilan berjalan sapa sira aminan hale aman ala dhahri ing atase pungunge ingsun. Wa tabqalan kekal sapa sira khaifan hale wedi fi batning dalam wetenge ingsun.
wa tamsilan berjalan sapa sira fin nuri ing dalem padang ala dhahri ing atase gigire ingsun wa tasiru lan dadi sapa sira iku fit dzulumati ing dalem kegelapan fi batning dalam wetenge ingsun wa tamsilan lan berjalan sapa sira ma'al khalaiqi sartane pira-pira makhluk ala dhahri wa tabqalan tetep sapa sira wahidan hale siji fi batni ing dalem wetenge ingsun. Pernyataan Anas bin Malik ngingetin kita. Ini Anas bin Malik juga sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat perkataan Abu Hurairah, perkataan tadi pengen ngebut tapi pengen ngebut pasaran tapi ngantuk banget. Anas bin Malik berkata, innal ardo tunadikulla, bumi itu teriak-teriak. Sekarang lagi teriak-teriak mungkin. Teriak-teriak setiap hari 10 kali. Bumi itu teriak-teriak, manggil-manggil dalam satu hari berapa kali? 10 kali. Teriak-teriak apa? Ngomong apa buminya? Ngomong begini. Ya bena Adam, hai manusia. Kau berjalan di punggungku. Punggung tahu bumi itu ada punggungnya, ada perutnya. Paham ya? Punggung tuh berarti kita lagi di punggungnya bumi. Sekarang kita lagi di punggungnya bumi. Nanti kalau mati, kita ada di perutnya bumi. Paham kan? Nah, itu maksudnya. Nah, Anas bin Malik, bumi itu berkata, hei anak Adam, kamu berjalan di punggungku dan kamu menangis di perutku. Kamu memakan perkara yang haram di punggungku dan kamu disiksa di perutku. Kamu bersenang-senang di punggungku dan kamu kelak akan sedih di perutku. Kamu berjalan dengan masruran riang gembira di punggungku, watasiro mafmud, dan kelak kamu akan nangis pun di punggungku, di perut. Kamu berjalan secara aman di punggungku dan kelak kamu merasa takut di perutku. Kamu berjalan dengan cahaya luar biasa, padang, finnur ala dhahri di punggungku, watasiru fil dzulumat, dan kau akan berada dalam kegelapan di perutku. Watamsi ma'al khalaik, di punggungku engkau berjalan dengan para makhluk berteman. Ya kan? Di punggung bumi kalian ini masih berjalan dengan para makhluk, teman-teman semua makhluk. Tetapi kelak nanti di perutku wahidan, dan hanya satu orang. Kalau rumah sakit itu nggak tahu siang, nggak tahu malam kalau dirawat. Nah, untungnya ada mitra tuh, rumah sakit mitra tuh lumayan tahu luar. Kata ibunya Mbak Hilda tuh waktu ayahnya nggak tahu malam, nggak tahu siang di rumah sakit tuh. Katanya nggak ada jamongkoyan makanan, tapi mending ada temennya, ada yang ngebesuk, ada yang nengok gitu loh. Kalau lagi di rumah sakit tuh enak nggak di rumah sakit, kamu dilayani di rumah sakit tuh, sama suster, dikasih minum, dikasih obat, di mitra ada AC-nya, enak kan dilayani kan? Mau nggak kira-kira? Hah? Kita mau? Gak mau. Enak sih, enak. Tapi mas tuh gagian pulang, juga kenapa sih nggak pada betah? Oh, dilayani begini, iya, nggak ada yang betah. Yang betah tuh di rumah sendiri meskipun jelek juga. Abi nggak seneng orang Mekarsari sama Ambit, bukan orangnya Ambitnya, orang pelosok sana, tapi bagi merekanya sih ini emat kan. Begitu juga Abi nggak suka sama Pelangon, tapi wong Pelangonnya pada seneng. Kentaulan, kan? Nah begitu ya, ibaratnya tuh begitu. Kalau kubur sudah tempat nestapa wis. Oh, semua orang sepakat antara Abi orang Sumber dengan orang Ambit dengan orang Mekarsa dengan orang Brebes bahwa kata Abi enak di Sumber, kata Yaya enak di Bogor, kata Asma enak di Batam, beda-beda. Tapi sepakat kita berunding paling nggak enak di mana? Di kubur. Kamu bisa betah di Cirebon, di Sumber. Abi juga bisa betah, dipaksa-paksain di Ambit mah.
Orang Brebes bisa betah di Matolib, Abi juga kemungkinan bisa betah di Batam. Tapi kita semuanya sepakat gak akan ada yang mau dan gak ada yang betah di dalam. Nah, ayo se-Indonesia ke kubur yuk. Wah, yang mau ngapain? Meskipun dibayar gak ada yang mau. Tapi itu adalah tempat kita. Paham ya? Tempat kita. Maka jaga kehidupan kamu dengan sedekah terutama. Dengan Quran. Kalau masih ada di pondok, ya nggak apa-apa ngapalin Quran, ngapalin ayat Quran supaya bisa jadi penolong juga. Atau nggak ngapalin Quran sama sekali, sering baca Quran lah. Atau nggak sering baca Quran, minimal tafaqquh fid dinnya yang bener, ilmu manfaat, ngajarin ngaji anak-anak. Ngajarin ngaji itu ngajarin ngaji anak-anak tuh 3 pokoknya. Quran belum ada, tidak ada sih Quran tuh. Jadi, kalau kamu pengen matinya itu ditemenin, yang pertama, yang rajin sodakoh. Tapi sodakohnya jariah. Jangan sodakoh yang tidak jariah. Paham sodakoh jariah? Jariah itu artinya ngalir. Jaro, yajri, jiroyatan, wa majron, bahwa jarin. Artinya ngalir. Jarin atau jariah. Sesuatu yang sifatnya ngalir. Pahalanya terus-terusan. Ada yang ngalir, ada yang mandeg, seperti air. Nah, yang mandeg contohnya gimana? Yang mandeg nih contohnya gini. Nela lapar. Lalu Abi kasih makan. Sedekah bukan? Sedekah. Selama makanan yang Abi kasih itu ada di perutnya Nela, pahala Abi ngalir. Selama masih ada di perutnya Nela. Apalagi Nelanya itu masih sholat ibadah, maka ibadahnya, sholatnya, ngajinya itu Abi kebagian. Tapi selama masih ada di perut. Paham kan? Tatkala makannya Abi sodakoka sudah tidak ada di perut, sudah melolor semua, pahala Abi nggak ada. Nah, itu nggak jariah namanya. Paham kan? Maka ngasih makanan tuh nggak jariah, ngasih uang nggak jariah, traktir nggak jariah, ngasih pakaian mungkin jariah tapi nggak awet juga. Soalnya sodako itu tergantung bendanya masih ada nggak. Semakin bendanya itu tahan lama, maka semakin mengalir, semakin gampang kadaluarsa. Batasnya situ aja sih. Ya, kalau ada pembangunan masjid tuh, kamu nyumbang sebata kayak sebata aja. Mang, pasangin mang. Itu sedekah jariah itu. Itu selama bata itu nempel di musola di masjid. Kemudian setiap orang yang sholat pahalanya kamu mendapatkan royalti pahalanya. Selama kamu hidup dapat pahalanya, setelah kamu mati dapat pahalanya. Jadi hidupnya dikasih pahala, matinya dikasih pahala. 1 bata. Tapi pahalanya juga 1 bata ya. Gitu. Pahala 1 bata. Kalau kamu ini jariah nggak? Kalau ada orang sedekah meja jariah nggak? Iya. Tergantung. Kalau nggak ada yang make ini, buat nongkrong rokok dan sebagainya nggak jariah. Pak Ustadz, saya mau sedekah meja buat anak-anak santri ngaji. Itu orang sodakonya cerdas itu. Tapi kalau sodakonya makanan, ya sodakoh, tetap sodakoh, pahala ada. Tapi pahala yang kita dapatkan selama makanan itu berada pada perutnya para santri. Tapi kalau para santri sudah ngantri di hamam, ya sudah pada keluar semua, sudah pahala kita hilang lah, gitu loh ya. Nah, jadi ada pahala jariah, ada pahala qati'ah, pahala yang ngalir. Nah, kamu mati, kamu kan pernah sedekah, minjemin uang, pernah ngasih uang, itu pahalanya hilang semua, kayak udah pudar gitu loh. Karena kan hilang semua pahalanya apa. Tapi kalau kamu sedekah semen di masjid, semen di musola, orang pada datang, yang paling gede itu sedekah untuk para santri pasti. Pencari ilmu, pondok pesantren, bukan nabi karena punya pondok, bukan.
logikanya, masjid itu hanya tempat ibadah. Tapi kalau pondok pesantren itu ibadah, ya ilmu, ya perjuangan, ya kesabaran. Paham ya? Ini Bu Tati pahalanya ngalir sampai sekarang. Kalau Abi pahalanya ngalir, ada di kamar mandi tuh Abi. Jadi kalau kamu setiap mandi tuh Abi dapat pahalanya. Ini yang bangun Abi sih kamar mandinya. Abi mah daripada masang pintunya Abi sendiri, mending pasang itu buat santri. Makanya Abi tuh ngeblong pintunya. Pengen pelukan Mbak ya. Pengen melukin Umi, ada emas masuk lagi. Meluk Umi, gak ada suara Assalamualaikum, gagal lagi. Jadi nggak pernah pelukan jadinya mau Umi. Apalagi di kamar mandi, di WC masuk. Abi lagi BAB, emas masuk. Assalamualaikum. Misalnya ya. Abi sih nggak apa-apa sudah. Pintu sendiri belum dipintuin juga. Yang penting itu pondok, sudah pondok buat anak santri. Untuk diri sendiri sih, buat apa? Yang penting pondok, buat anak santri, pahalanya itu banyak. Nah, begitu juga kamu punya pondok, ya sodako untuk pondok kamu sendiri. Jangan pelit, itu pahalanya jariah banget itu. Pahala jariah. Setiap tangga yang bijak santri, pahalanya gede. Mau santri yang baik ataupun santri yang nakal. Bahkan tetesan matanya santri yang lagi kangen sama orang tuanya, pengen boyong, pengen balik. Lalu santri itu sabar, itu netes ke tembok. Yang nyumbang tembok itu pahalanya gede. Dosa tembok. Itu temboknya yang ngasih semen, yang ngasih pasir itu gede banget pahalanya. Sabar ya. Asal sabar. Jadi tingkatan pertama kalau mau sodako ke pesantren. Tingkatan kedua ke masjid, tapi rame masjidnya. Jangan masjid yang sepi disodakoin. Kita sodako ke masjid nggak ada yang sholat, ya nggak ada pahalanya. Begitu loh. Makanya banyak yang pahala sejadah. Jadi namanya hitung-hitungan begitu tuh. Nah disinilah kamu harus paham arti muhtasib, ihtisab. Man shoma ramadhana imanan, nggak hafal kan ayat hadisnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, barang siapa yang taraweh, man qoma fi Ramadan, man qoma Ramadan, barang siapa yang taraweh di bulan Ramadan, man qoma Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan ihtisab. Nah, apa itu ihtisab? Ihtisab itu suka ngitungin pahala sendiri. Doyan banget ngitungin pahala sendiri. Namanya ihtisab. Nah, ihtisab tuh bagus, kerjaannya para orang-orang soleh itu ihtisab. Tapi kalau kerjaannya orang-orang yang poleh dan ahli maksiat, senang ngitung duit. Paham nggak? Berpira modalnya pira. Enggak apa-apa, yang penting imbang. Abi juga suka ngitungin duit gitu. Umi apalagi suka ngitungin duit. Tapi kan ngimbang sama ngitungin ayat yang dibaca, ngitungin ini, ngitungin itu. Ya. Ihtisab namanya. Emang pahala boleh dihitung-hitung. Rasulullah man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asyra. Gak hafal lagi. Serem gak hafal sih. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asyra. Sholatul faddi sholatul jamaati tafdulu sholatul faddi bisab'in wa ishrina darajatan wa rakaatan. Barang siapa yang sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Ganjarannya 20 tuh ada 27. Baca sholawat sekali dibalas 10. Baca sholawat 10 dibalas 100. Itu hitung-hitungan semuanya. Jangan bilang saya mah ikhlas baik. Saya mah sholat ikhlas, nggak pengen cari pahala. Bodoh orangnya. Saya sholat cari pahala. Berapa ya? Saya tadi pahala itu 27 jamaah. Nggak tahu diterima enggaknya sih, gitu lah. Paham ya? Yang penting saya 27 pahalanya dicatat. Bagus banget tuh orang gitu. Catat. Terus tadi saya ngasih gorengan buat Nela 2. Ini kayaknya 2 hari deh.
Kayaknya 2 hari itu tuh kayak ditulis kalau jangka waktu kadaluarsa 2 hari. Ya tapi kalau sholat jamaah sih itu 2 sodakoh. Terus tadi saya ngehibur anak yang lagi nangis, sodakoh lagi. Terus saya tadi ngasih sejadah buat imam, sodakoh. Terus banyak banget ya hari ininya. Dihitunglah pahala dan dosa kamu setiap hari. Dosa juga dihitung. Saya tadi ngomel-ngomel sama Pak Fitri gitu. Tadi ngerasa nih Mbak ya, aduh gimana ini. 1, 2, 3, 4. Banyakan mana nih kira-kira nih? Bisa setiap hari begitu sampai idza ahadara ahadakumul maut, sampai kematian itu datang kepadamu, engkau sudah tahu sendiri nilai rapotmu seperti apa. Jadi ketika dikasih rapot oleh malaikat nanti, nih rapotnya, sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Kalau kamu lupa semua dengan amalan kamu, wah, dosa kita abang murut, kan gak enakan gitu tuh. Ya kamu kapan ini? Rasanya ngegunjing, riba. Kapan banyak banget? Tanggalnya ada kata Mak, tanggalnya ada. Wong saya mah administrasi keren kata Malik. Nomornya ada tuh, waktunya ada, jamnya ada, detiknya ada, menitnya ada, baca. Mau CCTV dah. Malaikat tuh ini komplit banget peralatannya, bukti-buktinya. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dihitung-hitung amal kita setiap hari. Gitu. Hitung-hitunglah amal kita setiap hari. Sebelum Allah menghitung amalmu, lebih baik kau menghitung dirimu sendiri. Sudah berapa kali saya berdosa? Sudah berapa kali saya melanggar hari ini? Sudah berapa kali saya mendapatkan pahala? Ya. Jadi gitu, itu amal. Pertama sedekah jariah, yang kedua suka ngajar. Nah, kalau Abi nyuruh kamu ngajar, kesempatan itu buat anak-anak tuh. Apalagi tahu-tahu yang kamu ajar, entah itu Nawara atau Dian, jadi ulama. Gurunya meskipun pada begok ya, pahalanya juga banyak. Soalnya apa? Sudah melahirkan seorang ulama. Abi ngajar, abinya nggak pinter-pinter lama, biasa aja, ranking 26, muridnya 27 misalnya. Tapi Abi ngajarin Dian, dan Dian yang menjadi ulama, kita mati aman. Ya Allah, Dian doa ini disambut amin oleh para jamaah. Amin, amin. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami. Amin. Sekali aminan daripada jamaah saja itu sudah bikin kuburan kita makin luas, makin terang, makin adem. Bahkan servis AC masuk ke kuburan kita. Ya, amin dari orang banyak tuh bikin sejuk nggak? Bikin sejuk. Jadi ingat ya. Yang ketiga apa? Anak yang soleh, sodakoh. Nah, adapun Quran, ya buat pesangon kamu sendiri. Tapi tetap ditinggalkan sih. Yang hebat tuh 3. Adapun kitab ilmu buat kamu sendiri. Wa fil khabari lan ing dalam siji hadis, innal qabra satuhune kuburan iku yuna diundang-undang opo kuburan fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina khamsa marratin kelawan 5 piro-piro ambalan. Yabna adama he menuso ana utawi ingsun iku baitud dudi umahe cacing. Yabna adam he anak Adam, ana utawi ingsun iku baitul wahsyati, rumah keseraman, serem. Ibna Adam he anak Adam, ana baitul zulmati, rumah kegelapan. Yabna Adam ana baitul wahdati, rumah sendirian. Yabna Adam ana al-ghurbah, ana utawi ingsun iku baitul ghurbati, rumah pengasingan. Itu kata siapa? Kata itu hadis ya. Bahwa kubur itu manggil-manggil manusia sehari 5 kali kayak sholat. Kuburan itu dimanapun itu manggil-manggil manusia sehari berapa? 5 kali. Isi panggilannya, wahai anak Adam, saya adalah rumah cacing. Wahai anak Adam, saya adalah rumah yang seram. Wahai anak Adam, saya adalah rumah kegelapan. Wahai anak Adam, saya adalah rumah sendiri.
Wahai anak Adam, saya adalah rumah pengasingan. Wa qad waradalan teman-teman tumeka apa anna syaitana satune syaitan alaihi laknatu alaihi ku ingata syaitan alaknatu tawi laknat. Iku yajlisu lunggu apa syaitan inda rasihi ing dalem sirahe mayit. Yaqulu Allahu Akbar. Ini yang kita takutkan bareng-bareng ya. Yaqulu hale berkata opo setan utruk ninggala sira hadzal dina ing ikilah agama hatta tanjua sehingga selamat sapa sira min hadhihi syiddati saking ikilah syiddah. Orang kalau lagi sekarat tuh syiddah, keadaan yang betul-betul apa ya, mencekam, syiddah, mencekam. Nah, ada hadis yang mengatakan setan itu akan duduk di sampingnya orang yang mau meninggal. Duduknya persis di kepalanya. Terus setan itu berkata, utruk hadzal din. Udah tinggalin aja Islam, bisa selamat. Utruk hadzal din hatta tanjua min hadhihi syiddah, sampai kamu selamat dalam kondisi yang mengenaskan ini. Kan orang kalau lagi sakaratul maut tuh ya susah, ya dahaga, ya haus, ya sakit, ya perih, ya panas, ya nggak enak, ya mual, ya muak ongkong, ya kebingungan, ya ketakutan, campur aduk jadi satu tuh, ya ingat semua masa lalu dari kecil. Orang kalau lagi sakaratul maut begitu. Terus kalau sakaratul maut 5 menit aja itu kerasa kayak tahunan. Mau bukti ya bahwa waktu itu akan terasa lama, mau bukti. Kamu main game 2 jam dengan baca Quran 2 jam, maka kamu akan ngerasain waktu itu yang satu kok bentar banget, yang satu baca Quran, ini bahkan 5 menit. Paham nggak begitu? Kamu berjalan menuju tempat yang kamu suka itu cepet, tapi kamu menuju tempat yang kamu nggak suka tuh lama. Nah, kamu berada pada ketidaknyamanan, nunggu orang wis, nunggu orang 2 jam, nyewot kamu pasti, marah-marah, panting HP, kurang ajar kerjain saya 2 jam, tapi wifi-an 2 jam, kok wis adan ya. Artinya waktu itu fleksibel. Tergantung kamu gini, ngerasain demam tuh lama. Abi tuh pernah ngerasa demam tuh gini, kan jam berapa ya, jam 9 malam. Abi tuh tidur, mimpi banyak banget. Abi bangun-bangun tuh, ya Allah, kirain udah subuh. Ternyata baru jam 9, 10 menit. Berarti saya itu baru tidur 10 menit. Itu tuh Abi udah ke Eropa, ke Prancis, ke Italia. Ibaratnya udah kemana-mana. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani umurnya itu 45 tahun. Tapi karya yang dia buat, dia ciptakan tuh banyak sekali. Karena nggak mubazir waktunya. Sebenarnya kita banyak membuat orang yang membazirkan waktunya, dibikin cepat waktunya sama setan. Makanya zaman sekarang setahun persis kayak sebulan, sebulan persis kayak seminggu, seminggu persis kayak sehari. Begitu loh akhir zaman tuh. Ciri-ciri akhir zamannya karena sehari-hari kita itu pengennya berhibur diri. Hiburan. Baca Quran itu kerasa banget lamanya. Kamu nulis apa atau apa, itu kerasa lama. Jadi kalau waktu kamu pengen lama, banyaknya ibadah dan taat kepada Allah. Tapi kalau pengen cepet, ya sok main nih. Tiba-tiba adan, tiba-tiba tidur, tiba-tiba besok gitu. Nah, orang lagi gak enak sakaratul maut itu lama. Nah, gini ya deh, kamu dicubit sama Abi pakai kuku nih, cubitnya nih. Bukan, dicubit pakai kuku. 5 menit, udah kayak jam-jaman itu. Udah. Itu tuh udah kayak jam-jaman. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita akan terasa lama. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita akan terasa sakaratul maut. Waktunya kayak apa? Jadi 5 menit sakaratul maut udah kayak tahunan itu.
Wah, dicabik-cabik sama malaikat, ya, ruhnya dipudar-pudarin, tarik-tarikin. Nah, saat itu setan itu duduk di kepalanya calon mayit tadi. Barseso kan begitu. Makanya kamu berdoa kepada Allah. Ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau husnul khotimah, biar mati nggak dibisikin setan. Banyak orang Islam ketika mati dimandikan dengan cara Islam, dikiranya dia itu seorang santri, di kuburan, di makbarahnya kaum muslimin, ternyata matinya dalam keadaan menyembah Yesus. Jadi ketika sakaratul maut itu, setan itu nampakin wajah-wajah Yesus tuh. Nampakin wajah-wajah rahib Yahudi apa gitu. Jadi akhirnya kita dalam keadaan mohon, ayo pengen selamat nggak? Kalau pengen selamat, nyembah Yesus sekarang, ucapin ke Yesus. Karena itulah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia ahli syurga. Tapi mampu nggak kita ngucapin la ilaha illallah tiap hari wiridan, ya, tiap hari zikir, tiap hari sholat? Mampu nggak ngucapin la ilaha illallah? Kalau nggak mampu, ya walayadzubillah, berarti bisa jadi di akhir hidup itu yang disembah bukan Allah, takutnya rahib, takutnya Yesus. Haleluya, aduh, bener-bener mengkhawatirkan. Pokoknya akhir kalimat kita yang keluar harus apa? Tapi pada saat sakaratul maut itu memang setan semua sih. Oh, setan semua pengen selamat enggak, pengen hilang enggak rasa sakitnya. Kamu mulai dalam keadaan genting ini, napas nggak bisa, sesak, bergerak nggak bisa, ya, menggerakin jari nggak bisa, menggerakin alis nggak bisa, mata kamu melotot ngedip aja nggak bisa. Ayo pengen selamat nggak? Kalau pengen selamat, tinggalkan agama Islam. Halo, ya, saya mau ninggalin agama Islam. Wafatu fi halil murtad, mati dalam keadaan. Nah, orang-orang kampung pada nggak tahu. Kalau ternyata kondisinya calon mayit itu di sampingnya ada setannya. Jadi pada ninggalin ulama, pada ninggalin kiai itu biasa aja orang-orang kampung. Kan disangkanya yang ketika akhir hidup tuh semuanya husnul khotimah. Yang datang malaikat semua, enggak. Campuran. Malaikat datang dengan 60.000 pasukannya. Setannya di samping kiri. Ayo murtad, selamat. Ada malaikat Israel dia ngomong apa-apa lagi berusaha nyabut. Wow, setan nih kan ngomong. Nah, jadi kalau pengen selamat, tinggalkan hawa nafsu dari sekarang. Mengerikan gitu tuh ya. Abi kata yang paling ditakuti oleh kita semua itu pegel-pegel ibadah, rajin-rajin ibadah, nyantri 40 tahun mondok coba. Mondok 40 tahun. Akhiru kalamihi la haleluya. Kan gimana gitu? Mas kamat akhirnya begitu. Ya kan, na'udzubillah, ya Allah, anugerah. Mumpung Ramadan kamu doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Terus apakah orang yang ngaji Quran lalu meninggal dunia apa husnul khatimah? Belum tentu juga. Lagi ngaji Quran meninggal, belum tentu juga. Jadi kalau para ulama ketika orang mengkaji, kamu kalau ngaji Quran nih, berhentinya di ayat yang baik-baik. Jangan berhenti di minal khosirin, jangan. Ya. Minal mal'unin, jangan berhenti di situ tuh. Berhentilah di ayat yang sekiranya artinya tuh baik. Sudah. Lalu Qur'annya ditutup. Andaikan Allah mencabut nyawa kamu pada saat itu, husnul khotimah. Gitu. Nah, jadi ada ceritanya di panggung Qori lagi masuk Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada ayat terakhir ninggal itu pakai mic. Orang awam ngomongnya apa coba? Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Abi Kiai Ahmad apa ser-seran gimana? Na'udzubillahi min dzalik, mati aja mungkin. Iya, Abi Kiai Ahmad tuh share-sharean videonya. Ya Allah, mati aja makanan.
Astagfirullah. Orang yang pada ngerti tuh justru itu menandakan matinya suul mati. Tapi lawan orang awam, ya Allah bagus semuanya mati baca Quran. Bukan. Qurannya itu akhirnya apa? Gini. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Ayat bagus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waladhdallin. Jelek. Waladhdallin berarti kamu jangan berhenti di ayat itu. Habis sholat kamu baca ayat apa yang kira-kira bagus? Jangan kuliah ayuhal kafir mandeg. Kuliah ayuhal kafir mandeg, ya, kamu mati. Ya Allah. Oh, jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan membaca ayat yang terakhirnya itu jelek. Paham ya? Ya, sing ngapalin Quran atau apa? Ngapalin ayat, misalnya ayat terakhirnya jelek, dilanjutin dulu sampai ayat akhirnya bagus. Terus baru berhenti deh. Baca Quran kamu, yang pojoknya tuh, yang terakhirnya ayatnya jelek, ditambahin lagi sekali aja, bagus. Jelek tambahin lagi aja, yang sampai bagus baru berhenti. Paham ya? Abi tuh share-sharean sama Kiai Ahmad Megut. Wong mati sih baca ayatnya. Apa sih waktuku jelek banget. Jadi apa menceritakan kejelekan banget. Nah, disitulah pentingnya kita baca Quran sambil ngerti artinya. Setidaknya baca terjemahan. Setidaknya jangan qul ya ayyuhal kafirun. Nembak dikit kepleset sih. Kepleset sih ya wis naudzubillahi min dzalik. Hudal lil muttaqin mending hudal lil muttaqin. Lagi bareng-bareng subuhan tuh. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba lil muttaqin. Tidurnya amblas bitangi maneng. Husnul khotimah. Jadi jangan dianggap semua yang baca Quran mati dalam keadaan baca Quran baik. Lihat ayat akhirnya yang dibaca. Terakhir dia bilang, gitu ya. Wallahu a'lam.